Haleluya. Shalom. Apa kabar semuanya? Saudara lebih baik? Amin. Bagaimana dengan saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, dari mana saudara berada? Bagaimana kabar saudara? Saya harap keadaanmu juga lebih baik pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, adalah kehendak Tuhan agar anak-anaknya, ketika saya berbicara tentang anak-anaknya, itu bukan berbicara tentang hanya orang yang beragama Kristen, tetapi semua umat manusia di muka bumi ini adalah anak-anak Tuhan, saudara. Amin. Amin. Dan Tuhan sangat cinta kepada umat manusia. Tuhan sangat sayang kepada umat manusia. Dan Tuhan ingin kita mengalami mujizat-mujizatnya. Tuhan ingin kita senantiasa mengalami kuasanya. Tuhan ingin hari-hari kita menjadi hari yang berbahagia. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, Dia mengajarkan doa kepada kita. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan inginkan agar engkau mengalami seperti di surga di bumi ini, saudara. Sekalipun kau ada di bumi ini, Dia ingin kau mengalami seperti keadaan di surga. Dan bagaimana keadaan di surga itu? Halo, bagaimana keadaan di surga? Di surga tidak ada air mata, di surga tidak ada kesedihan, di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada kelemahan, di surga tidak ada kesusahan, di surga itu sukacita yang melimpah-limpah. Amin. Surga itu tempat yang menyenangkan, surga itu adalah tempat yang baik, surga itu adalah tempat yang penuh dengan emas, perak dan permata dan semua nilai-nilai yang berharga itu ada di dalam surga. Dan Tuhan ingin agar kita anak-anaknya mengalami hal yang sama sejak kita ada di muka bumi ini, saudara. Amin. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua, saudara? Kita tahu bahwa dari sejak awal bagaimana Tuhan menciptakan Taman Eden. Bagaimana Tuhan menciptakan suatu tempat seperti di surga di bumi ini bagi manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa, iblis menipu mereka dan membawa mereka melakukan apa yang Tuhan tidak suka, yaitu pemberontakan. Mereka mulai menaikkan bendera independen mereka yang memutuskan bahwa mereka ingin memisahkan diri mereka dari Tuhan dan ingin melakukan seperti yang mereka suka. Maka sejak hari itu mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka tertipu oleh segala hal-hal yang diberikan oleh iblis kepada mereka, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, saudara. Ini yang menguasai hidup mereka sampai akhirnya mereka keluar dari tempat kenikmatan. Tetapi rencana Tuhan semula, dari sejak semula, agar manusia menikmati kehidupan, agar manusia diberkati, agar manusia penuh dengan sukacita, agar manusia penuh dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Itu keinginan Tuhan, agar hari-harimu mengalami mujizat. Haleluya. Itu sebabnya kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya. Dan iblis menuntut bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan karena nyawamu begitu berharga bagi Tuhanmu, nyawamu begitu berarti bagi Tuhanmu, sehingga Dia rela menjadi hina, menjadi serupa dengan manusia, mengambil rupa seorang manusia. Dia datang ke dalam dunia ini. Dan Dia datang bukan hanya untuk satu agama, satu suku, tetapi Dia datang untuk setiap umat manusia. Haleluya. Haleluya. Dia datang untuk setiap umat manusia. Dan Dia mati di atas kayu salib. Kenapa harus di kayu salib? Karena pada saat itu, pada waktu itu, salib adalah hukuman yang tertinggi, saudara.
Hukuman yang diberikan yang paling berat kepada orang yang melakukan kejahatan. Itu merupakan hukuman yang tertinggi. Dan Kristus menanggung semua itu demi kasih-Nya kepada kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan. Dan Dia senantiasa ingin kita hidup diberkati. Itu sebabnya Dia berikan firman-Nya kepada kita. Dia berikan kunci-kunci kepada kita agar kita mengalami surga di muka bumi ini, saudara. Dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi banyak kita lihat manusia hanya puas untuk mencari kerajaan Tuhan. Manusianya puas hanya untuk menyembah Tuhan, tetapi manusia tidak melakukan kebenaran. Karena hanya dengan melakukan kebenaran itulah manusia akan dilepaskan dari semua ikatan yang menguasai mereka. Hanya dengan melakukan kebenaran itulah manusia akan bebas dari penyakit-penyakit yang menguasai kehidupan mereka. Hanya dengan melakukan kebenaranlah maka hidup mereka akan diberkati. Haleluya. Menjadi seperti di surga. Karena kebenaran itu adalah hukum yang berlaku di dalam kerajaan surga. Ketika kita melakukan sebuah hukum di sebuah negara, maka kita akan mendapat keuntungan daripada negara tersebut. Kita bisa berhak atas semua fasilitas yang disediakan oleh negara tersebut. Demikianlah ketika engkau mulai melakukan kebenaran-kebenaran yang merupakan hukum kerajaan surga, maka engkau akan menikmati semua berkat yang disediakan oleh kerajaan surga. Dan pada malam ini kita mau belajar lagi dari sebuah kebenaran yang akan memerdekakan engkau, yang akan melepaskan engkau. Dan ketika engkau melakukan kebenaran ini, maka engkau lihat hari-harimu akan menjadi hari-hari yang penuh dengan mujizat. Amin. Sekalipun iblis membuat rintangan-rintangan di hadapanmu, sekalipun iblis membuat begitu banyak sandungan-sandungan di depanmu, tapi engkau akan melewati semua itu bersama dengan Tuhan ketika engkau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita lihat dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat 30. Mungkin kita berkata, Pak, ini bukannya baru Bapak khotbahkan. Tapi pada malam ini percayalah ada rema yang baru yang akan Tuhan berikan dari ayat yang sama ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Matius 11. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pada malam ini saya akan konsentrasi di ayat 29 dan ayat 30. Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita datang kepada Dia. Dan setelah kita datang kepada Dia, di ayat 29 Dia katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Berapa orang di antara kita yang saat ini jiwanya, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendaknya kacau balau? Berapa orang di antara kita yang saat ini yang jiwanya dalam keadaan gundah gulana? Berapa orang di antara kita yang pada malam ini jiwanya tidak mendapatkan ketenangan? Maka pada malam ini perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Engkau akan mendapatkan ketenangan mulai dari malam ini. Haleluya.
Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Haleluya. Malam ini saya akan bicara tentang kuk. Apa itu kuk? Berapa orang yang tahu tentang kuk, saudara? Berapa yang tahu tentang kuk? 1, 2. Siapa lagi yang tahu tentang kuk? Oh, di belakang tahu juga ya. Ya, saudara, kuk. Kuk itu biasanya dipakai oleh para petani ketika mereka mau membajak sawah. Maka apa yang mereka lakukan? Pada zaman dulu petani akan mengambil 2 ekor kerbau atau 2 ekor lembu. Dan kuk itu dipasang di leher 2 ekor kerbau lembu itu, yang mana kemudian dikaitkan dengan pembajak. Dengan bajakan yang ada di belakangnya, saudara. Dan bagaimana cara para petani zaman dulu? Ya, seperti gambar ini. Saudara lihat ya gambar ini, saudara. Kurang jelas mungkin. Ya, tapi saudara bisa cek di Google, cari tahu bagaimana kuk ditaruh di atas kerbau atau di atas lembu. Dan saudara, ketika petani mengambil 2 ekor kerbau atau 2 ekor lembu, itu tidak sama. Karena yang satu adalah kerbau yang senior atau lembu yang sudah tua, yang berpengalaman. Dan dia akan pasangkan kepada lembu yang satu lagi, lembu yang muda. Lembu yang muda. Jadi akan dikaitkan antara lembu yang senior dengan lembu yang masih muda. Kenapa, saudara? Karena lembu yang muda ini tidak punya pengalaman untuk membajak sawah. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Dan dia akan kebingungan. Petani itu akan capek sekali mencemeti dia, menggunakan cambuknya, saudara. Tetapi ketika lembu tadi dipasangkan dengan lembu yang sudah senior, maka kuk yang ditaruh di atas kepala mereka, leher mereka berdua ini menjadi pemberi keringanan. Ini akan menjadi pembantu yang menolong antara 2 ekor lembu ini berjalan bersama-sama, saudara. Berjalan bersama-sama, memudahkan 2 ekor lembu ini untuk bisa memenangkan seluruh daerah yang akan mereka bajak, saudara. Jadi lembu yang senior ini akan mengajarkan lembu yang muda. Apa arti daripada cerita ini? Mari kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua yang saya kasih tadi. Iya. Saudara, inilah arti dari gambar itu. Yesus adalah guru yang senior. Yesus adalah pribadi yang pengalaman. Yesus adalah guru, maha guru. Dia adalah rabi yang mengerti akan segala kehidupan, akan segala arti daripada kehidupan. Ketika dia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan setelah itu dia katakan, pikulah kuk yang kupasang. Dan kuk yang kupasang itu enak, bebannya ringan. Kenapa, saudara? Karena Yesus akan membantu engkau dalam memikul kuk yang ada di dalam dirimu. Sehingga engkau tidak lagi mengalami keberatan. Engkau tidak mengalami kesusahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabmu. Engkau akan mulai mengerti, memahami, karena Tuhan akan menuntun, Dia akan mengarahkan engkau untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan keberhasilan yang engkau dambakan, saudara. Itulah kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya dia katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena dia seperti sapi senior tadi yang akan membantu melatih sapi yang masih muda untuk bisa membajak. Ada visi,
Ada tujuan yang mau dikerjakan, yaitu membajak sawah. Engkau perlu tahu bahwa ada tujuan Tuhan membawa engkau di muka bumi ini. Engkau lahir dengan tujuan, engkau hidup dengan tujuan. Engkau bukan hanya sekedar ada di muka bumi ini tanpa memiliki tujuan kehidupan, tetapi engkau punya tujuan kehidupan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Setiap kita, Tuhan telah mempersiapkan suatu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan telah mempersiapkan kehidupan yang mempunyai hari depan penuh harapan kepada setiap kita semuanya. Dan bagaimana engkau bisa mendapatkan itu, saudara? Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau mulai memikul kuk yang Tuhan letakkan kepadamu. Ketika engkau datang kepada Dia, Dia akan berkata, pikul kuk yang kupasang, dan aku akan bantu engkau, membawa engkau keluar daripada segala pergumulanmu. Engkau akan mengerti rencanaku yang mulia. Engkau akan mengerti rencana yang agung. Engkau akan mengerti tujuan daripada apa yang aku sudah rencanakan bagimu. Haleluya. Pikullah kuk yang kupasang. Dan kemudian dia katakan, belajarlah daripadaku. Dia akan menolong engkau, membawa engkau menemukan kemenangan yang Dia sediakan bagi engkau. Haleluya. Haleluya. Dan untuk belajar, kita perlu memiliki dua hal ini, saudara. Yaitu karakter yang dimiliki oleh Tuhan sendiri, agar kita mendapatkan mujizat-mujizat kita. Apa yang Yesus katakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Agar kita bisa mendapatkan kemenangan kita dan belajar, kita perlu memiliki dua karakter ini. Kita tidak akan mau diajar kalau tidak cukup rendah hati. Amin. Kalau engkau tidak memiliki nilai ini, kerendahan hati, engkau tidak akan pernah mau diajar. Berapa banyak orang-orang yang datang ke gereja, tetapi mereka hanya datang ke gereja sekedar seperti seorang beragama. Mereka berpikir pendeta adalah orang yang mereka gaji dengan persembahan yang mereka berikan. Mereka berpikir pendeta hanya orang-orang yang mengangkat dirinya untuk memimpin ibadah. Mereka tidak tahu bahwa pendeta adalah wakilnya Tuhan untuk menolong menjadi wakilnya Tuhan, membantu mereka untuk menemukan kemenangan mereka. Mereka terlalu sombong, terlalu angkuh untuk mau diajar. Yesus katakan, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati. Haleluya, haleluya. Saudara lihat apa yang terjadi di dalam Lukas pasal yang ke-7 tentang perwira Romawi. Pernah dengar ceritanya Lukas pasal 7 mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Kita bisa melihat bagaimana perwira Romawi ini hambanya sedang sakit. Kemudian orang-orang Yahudi, para tokoh-tokoh Yahudi datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, dia layak untuk engkau tolong. Sebab dia mengasihi bangsa kita. Dia membantu pembangunan rumah ibadat kita. Tetapi yang paling utama yang menarik hati Yesus adalah ketika dia berkata, jangan susah-susah datang ke rumahku karena aku tidak layak. Aku orang berdosa. Aku penuh dengan kekurangan. Aku tidak layak menerima engkau. Dia datang dengan kerendahan hati.
Padahal siapa dia? Seorang perwira, saudara. Seorang punya pangkat yang tinggi, tetapi dia tidak sombong dengan kedudukannya. Karena dia tahu kedudukan itu suatu waktu akan berlalu daripadanya. Karena dia tahu suatu hari dia akan pensiun. Dan ketika dia pensiun, mau setinggi apapun pangkatnya, orang tidak akan pernah menghargainya lagi. Habis sudah semuanya. Perlu kerendahan hati untuk bisa belajar dan mendapatkan mujizatmu. Engkau perlu memiliki nilai ini dalam kehidupanmu. Dan nilai ini dalam Filipi pasal yang kedua ternyata ada di dalam Yesus. Kita bisa melihat bagaimana dia yang merupakan raja segala raja, yang merupakan Tuhan segala Tuhan. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Datang ke dalam dunia menjadi seperti saya dan saudara. Lahir di kandang domba, di tempat yang sangat hina. Dia punya takhta di surga, tetapi dia datang ke dalam dunia. Bukankah itu menunjukkan suatu kerendahan hati? Nilai kerendahan hati yang luar biasa. Nilai inilah yang harus dimiliki oleh semua umat manusia. Kalau engkau ingin mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupanmu, jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan pernah tinggi hati. Karena Tuhan benci kepada orang yang sombong. Akar daripada kehancuran adalah kesombongan, saudara. Tapi ketika engkau belajar rendah hati dan datang kepada Dia, memohon kepadanya, menyadari Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka engkau akan lihat, engkau menemukan mujizatmu. Saya banyak berdoa untuk para pejabat-pejabat. Saya banyak berdoa untuk orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan yang sangat tinggi. Tapi ketika mereka datang merendahkan hati mereka, bahkan mereka berlutut dan mengangkat tangan mereka dan berkata, Tuhan ampuni aku tidak layak. Dan saya melihat bagaimana sejak saat itu mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan merubah ratapan mereka menjadi tari-tarian. Bagaimana mujizat terjadi. Bagaimana Tuhan memulihkan rumah tangga mereka. Bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan mereka. Haleluya. Dan yang kedua, lemah lembut. Ketika saya mulai mencari tahu apa arti lemah lembut ini, saudara, saya temukan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Ada suatu pribadi yang Tuhan katakan dia orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Saya cari tahu apa maksud kata lembut ini, saudara. Ternyata saya temukan ketika kata lembut ini, apakah dia berarti tidak pernah marah? Sangat lembut, tidak boleh marah. Ternyata saya temukan di beberapa ayat firman Tuhan katakan Musa ini marah dan bahkan saking emosinya tidak terkontrol. Di dalam Keluaran pasal 32 nanti saudara pulang baca bagaimana dia naik ke Gunung Sinai untuk menerima petunjuk daripada Tuhan, dan kemudian dia terimalah 2 loh batu yang ditulis langsung dengan tangan Tuhan. Wah, luar biasa enggak, saudara? Kalau 2 loh batu itu masih ada sampai sekarang, itu hal yang mengagumkan dan luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka turun, Musa dan Yosua turun, mereka mendengar bangsa itu sedang menari berjingkrak-jingkrak, menore-nore tubuh mereka, menyembah kepada lembu emas, patung lembu emas. Musa menjadi marah dan dia ambil 2 loh batu itu, dia bantingkan. Dan kemudian dia tumbuk-tumbuk batu itu.
Dia campurkan ke dalam air dan dia suruh mereka minum. Dia paksa mereka minum, saudara. Saya berpikir, apakah ini orang yang lembut itu? Saya mulai cari tahu lagi. Matius pasal 5 ayat yang kelima berkata. Mari kita baca Matius 5 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kata yang dipakai di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah gentle. Dari situlah lahir kata gentleman. Bagaimana seorang gentleman, gentlewoman? Oh, dia seorang gentleman. Apakah artinya benar-benar seperti kata lemah lembut yang kita berpikir seperti itu, saudara? Bukan itu artinya ternyata. Ternyata artinya seorang yang tidak kompromi. Seorang yang tidak punya roh pemberontak. Halo. Seorang yang hatinya sangat mencintai Tuhan. Hatinya terbuka untuk mendengarkan pesan dari Tuhan. Hatinya terbuka untuk berbicara dengan Tuhan. Di dalam Bilangan 12 itu Tuhan marah kepada Miriam. Dia katakan, engkau memang nabi ya. Tapi kalau aku bicara kepada nabi, tidak seperti aku bicara kepada hambaku Musa. Karena ketika aku bicara dengan Musa, aku akan berhadapan muka dengan dia. Karena Musa punya hati yang lembut, artinya hati yang terbuka kepada Tuhan. Hati yang terbuka kepada Tuhan. Itulah yang Yesus katakan, belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ketika engkau membuka hatimu senantiasa kepada Tuhan, memberikan tempat Tuhan di dalam hatimu, ini menjadi tempat yang spesial bagi dia. Engkau mengasihi dia, engkau mencintai dia, dan engkau tidak mengasihi dunia dan segala isinya. Maka engkau akan lihat bumi menjadi milik kepunyaanmu. Tuhan akan warisi bumi ini kepadamu, karena memang bumi ini diciptakan untuk umat manusia. Amin. Dan Tuhan akan berikan ini menjadi kekuasaanmu. Ada dalam kekuasaanmu. Maka engkau akan memiliki ketenangan dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi orang yang diberkati. Engkau akan menjadi orang yang penuh sukacita. Engkau akan menjadi hari-harimu berbahagia. Setiap hari menjadi hari yang berbahagia. Haleluya. Haleluya. Ketika engkau mulai menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kepada Yesus, engkau buka hatimu kepada Dia dan berkata, Yesus, aku mau belajar daripadamu. Aku berikan hidup kepadamu. Aku berikan hidupku kepadamu. Engkau sombong, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu. Karena berkat Tuhan tidak terbatas, saudara. Banyak orang berpikir dia baru dapatkan 10 senti. Dia merasa sudah hebat. Padahal Tuhan ingin 20 senti. Memberikan kau 30 senti. Tuhan ingin memberikan lebih dan lebih. Tapi karena engkau sombong, kau tidak dapatkan yang lebih. Oleh sebab itu pada malam ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semuanya. Untuk agar jiwamu mendapatkan ketenangan, agar jiwamu mendapatkan kelegaan,
Agar pada malam ini engkau dilepaskan dari penyakit yang menguasai kehidupanmu. Agar pada malam ini engkau terlepas daripada siksaan-siksaan di dalam tubuhmu. Agar pada malam ini engkau mendapatkan kelepasan. Dan ratapanmu diubah tari-tarian. Engkau datang kepada Yesus. Kenakan kuk yang Yesus pasang. Belajar daripadanya. Jangan pernah menjadi sombong. Jangan pernah menjadi angkuh. Jangan miliki pemberontakan dalam dirimu. Maka engkau akan lihat ketenangan, sukacita, damai sejahtera menjadi milikmu. Haleluya. 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 Amin. Kau akan lihat bagaimana hari-harimu menjadi hari yang penuh mujizat. Mau ditaruh orang rintangan di depanmu, engkau akan santai saja melangkah. Orang akan bingung seolah-olah, mana itu rintangan yang kubuat? Ini orang-orang sakti. Mereka mendukuni engkau. Dukun itu gak bisa buat apa-apa. Santet gak bisa buat apa-apa. Segala kuasa itu tidak bisa mengenai engkau. Karena engkau bukan berjalan sendiri. Engkau berjalan bersama Yesus. Haleluya. Karena engkau mengenakan kuk yang Yesus pasang. Dan ketika engkau kenakan itu, engkau tidak akan pernah sendiri. Engkau akan senantiasa bersama Yesus. Yesus akan memegang tanganmu. Dia akan menuntun engkau. Dia akan membawa engkau kepada jalan yang penuh kemenangan. Amin. Amin. Mari kita lihat Yesaya. Mari kita buka Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ini firman Tuhan kepada engkau saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Haleluya. Ini firman yang Tuhan sedang sampaikan kepada engkau pada malam ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.